Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi himpunan. Kelompok kami beranggotakan Iputu Teddy Dharma Wijaya dengan NIM 2108561077, Anak Agung Ngurah Freddy Cakranegara dengan NIM 2108561097, Niwayan Sani Utari Dewi dengan NIM 2108561089, Imade Sudarsana Taksa Wibawa dengan NIM 2108561109, dan yang terakhir Dimas Firmansyah dengan NIM 2108561035. Pengertian himpunan. Yang pertama, himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang memiliki sifat yang sama dan dapat didefinisikan dengan jelas. Objek yang terdapat dalam himpunan tersebut berupa elemen, unsur, dan anggota. Dari definisi itu dapat diketahui objek termasuk dalam himpunan atau tidak. Contoh yang himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Contoh yang bukan himpunan, kumpulan motor bagus, kumpulan makanan, dan kumpulan minuman. Terdapat aturan cara penulisan pada himpunan. Yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, kita memakai tanda koma. Dan yang terakhir, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, kita dapat menggunakan tanda titik-titik yang berarti seterusnya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Contoh himpunan. Yang pertama, ada himpunan bilangan asli. Misalnya, himpunan A yang anggotanya meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang kedua, ada himpunan bilangan genap. Misalnya, himpunan B yang anggotanya meliputi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada himpunan bilangan ganjil. Misalnya himpunan C yang anggotanya meliputi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Selanjutnya, apabila ada dua anggota yang sama dalam suatu himpunan, maka hanya satu anggota yang ditulis. Misalnya, pada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, maka anggotanya akan ditulis menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Istilah-istilah penting yang ada dalam himpunan. Yang pertama, kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dalam suatu himpunan, digunakan notasi N. Contohnya adalah, misal, terdapat himpunan bilangan asli kurang dari 4 yaitu A, yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, maka kardinalitas himpunan A adalah NA atau kardinalitas himpunan A sama dengan 3. Yang kedua, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dilambangkan dengan simbol S. Anggota-anggota dalam himpunan semesta dinamakan anggota himpunan. Contohnya adalah pada himpunan V sama dengan paus, harimau, kucing, singa, monyet, dan sapi. Himpunan semesta yang mungkin untuk melambangkan himpunan V ini adalah yang pertama adalah S sama dengan mamalia, yang kedua adalah S sama dengan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Kesimpulannya adalah, himpunan V tidak mungkin menghasilkan himpunan semesta hewan darat. Hal ini dikarenakan karena ada anggotanya yang bukan hewan darat, yaitu paus. Ini tidak bisa juga himpunan semestanya hewan yang berkaki 4.
sebab ada anggotanya yang tidak berkaki 4, yakni paus dan monyet. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong biasanya ditulis dengan notasi atau simbol seperti di gambar berikut. Contohnya yaitu, misalnya pada himpunan X merupakan himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi dua. Karena tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi dua, maka himpunan X adalah himpunan kosong. Operasi himpunan. Operasi himpunan adalah operasi yang diberlakukan terhadap himpunan. Beberapa operasi yang ada pada himpunan adalah irisan, gabungan, selisih, komplement, beda setangkup atau penjumlahan, dan perkalian kartesian. Yang pertama adalah irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya juga terdapat di himpunan A dan B. Biasanya, irisan dinotasikan dengan tanda yang seperti di gambar. Contohnya, pada himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang anggotanya A, L, U, E, dan O, maka irisan dari himpunan A dan B adalah A dan E. Yang kedua adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan gabungan dari anggota-anggotanya yang merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan B. Gabungan dinotasikan dengan tanda seperti di gambar. Contohnya adalah, pada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang anggotanya adalah B, C, E, G, dan K, maka gabungan dari himpunan A dan B yaitu A, B, C, D, E, G, dan K. Yang ketiga adalah selisih. A selisih B berarti himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota himpunan B. Selisih biasanya dinotasikan dengan tanda min. Contohnya adalah pada himpunan A dengan anggota A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang beranggota A, I, U, E, O, maka A selisih B yaitu B, C, dan D. Yang keempat adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Biasanya, komplement dari A dinotasikan dengan A pangkat C. Contohnya adalah A dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan semesta yang beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, maka A komplement atau yang bukan anggota dari himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kelima adalah beda setangkup atau penjumlahan. Operasi himpunan beda setangkup menghasilkan anggota-anggota himpunan yang dioperasikan tetapi tidak termasuk anggota irisannya. Beda setangkup biasanya dinotasikan dengan simbol pada gambar berikut. Contohnya adalah pada himpunan A yang beranggota A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang beranggota A, I, U, E, O, maka beda setangkup dari himpunan A dan B yaitu B, C, D, I, U, O. Yang terakhir adalah perkalian kartesian. Operasi himpunan perkalian kartesian berupa pasangan berurutan. Misalnya, perkalian kartesian dari himpunan A dan B. Hasilnya adalah himpunan baru yang terdiri dari pasangan berurut yang dibentuk dari himpunan A dan B. Biasanya, perkalian kartesian dinotasikan dengan tanda X. Misalnya contoh, pada himpunan A, terdapat anggota 1, 2, dan 3,
dan himpunan B beranggota 4 dan 5. Maka, perkalian kartesian dari himpunan A dan B, yakni pasangan pertama yaitu 1,4, pasangan kedua 1,1 dan 5, pasangan ketiga 2 dan 4, pasangan keempat 2 dan 5, pasangan kelima 3 dan 4, dan pasangan yang keenam 3 dan 5. Baik, saya lanjutkan. Untuk materi selanjutnya yaitu himpunan dan pernyataan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putu Teddy Dermawijaya. NIM saya 21085610077. Sebelumnya kita definisikan bahwa sebuah pernyataan dapat memiliki semesta pembicaraan sebuah himpunan, sehingga terdapat kemiripan antara operator pada pernyataan dan operator pada himpunan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai hukum-hukum yang berlaku. Pertama itu adalah hukum identitas, di mana bahwa jika kita mempunyai sebuah himpunan A, kemudian kita gabungkan dengan sebuah himpunan kosong, maka hasilnya itu adalah himpunan A itu sendiri. Sebenarnya kita bisa berpikir secara logika saja bahwa asumsikan bahwa kita memiliki himpunan A, apapun itu definisinya, baik itu bilangan prima, bilangan ganjil, maupun bilangan genap, apapun itu, pokoknya terserah. Kemudian kita gabungkan dengan sebuah himpunan yang notabene tidak memiliki anggota. Maka, secara jelas, kita akan hasilnya itu jika kita gabungkan adalah himpunan A itu sendiri. Kemudian ada hukum dominan. Nah, hukum dominan ini sebenarnya hampir mirip dengan identitas, namun cuma beda tandanya saja. Jika identitas adalah gabungan, maka dominan adalah kebalikannya, yaitu irisan. Jadi, jika kita memiliki sebuah himpunan A, yang kita definisikan dengan apapun itu, kemudian kita iriskan dengan himpunan kosong, maka irisan yang tersebut adalah himpunan kosong. Karena pada dasarnya, bagaimana kita bisa mencari sebuah kemiripan dari himpunan A itu sendiri dengan himpunan kosong jika himpunan yang kita ingin bandingkan salah satunya itu adalah memiliki tidak memiliki anggota yaitu himpunan kosong sendiri. Jadi jika himpunan A itu memiliki anggota dan himpunan B tidak memiliki anggota, maka jika kita gabungkan, kita iriskan maksudnya, maka hasilnya itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya adalah hukum idempoten. Jadi hukum idempoten itu menyatakan bahwa jika kita memiliki himpunan A misalnya, terus kita gabungkan dengan himpunan itu A itu sendiri, maka hasilnya adalah himpunan A. Jadi mungkin kalian pernah berpikiran bahwa jika kita gabungkan himpunan yang sama, kenapa tidak memiliki banyak yang double gitu, karena kan itu kan penggabungan dari dua buah himpunan ya. Namun ingat kembali bahwa sebenarnya anggota himpunan itu cukup ditulis sekali, meskipun anggota himpunan tersebut bisa muncul berkali-kali. Misalnya kayak 111 itu cukup kita tuliskan satu saja. Begitupun seterusnya bilangan-bilangan yang notabene bernilai kemunculannya itu adalah lebih dari satu, kita tuliskan satu saja. Selanjutnya adalah hukum komplementer. Misalkan kita mempunyai A komplement, terus kita komplementkan lagi, maka hasilnya adalah himpunan A. Ini sebenarnya hukum komplementer ini bisa dibilang kayak mirip seperti konsep inverse. Jadi ketika kita mempunyai fungsi inverse, kemudian kita inversekan kembali, maka hasilnya kan adalah fungsi itu sendiri. Begitupun juga hukum komplementer. Jika kita mempunyai sebuah himpunan A komplementer, kemudian kita komplementerkan lagi, maka jelas hasilnya adalah A. Kemudian hukum komutatif, ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya, pada dasarnya A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Begitupun dengan irisan, sebenarnya sama saja dengan gabungan, tidak ada yang berbeda. Jadi kalau kita balik sih sebenarnya sama aja ya. Kemudian hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini sebenarnya pengembangan dari komutatif. Bisa bilang bukan pengembangan, maksudnya saya bilang kayak gambaran dari hukum komutatif, bahwa jika kita punya operasi seperti ini, nah operasi ini dapat kita tuliskan seperti ini, sama aja sebenarnya. Kalau kita operasikan ini terlebih dahulu, itu sama aja dengan kita mengoperasikan ini terlebih dahulu, baru A. Ini kan ini dulu baru C, kemudian ini dulu baru A. Jadi tapi sebenarnya sama aja sih sebenarnya.
Begitupun juga dengan yang irisan, hasilnya sama saja. Kemudian hukum distributif. Hukum distributif ini sebenarnya adalah pengembangan dari mereka berdua ini, komutatif dan asosiatif. Jadi sebenarnya kita bisa seperti kali silang tersebut, bahwa A akan berpasangan dengan B dan A juga akan berpasangan dengan C. Dan tanda itu adalah mengikuti tanda ini, dan operasi di antara kedua pasangan tersebut adalah ini. Begitupun dengan gabungan, jadi ini berpasangan dengan ini, dan A ini berpasangan dengan C, dan tandanya adalah yang di sampingnya A itu sendiri. Kemudian tanda yang di antara dua operasi tersebut adalah ini. Oke. Selanjutnya adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini itu merupakan pengembangan dari hukum komplementer itu sendiri. Jadi jika kita punya himpunan A dan himpunan B dan kita gabungkan, kemudian kita komplementkan, maka hasilnya adalah ini. Kemudian kita bahas mengenai hukum De Morgan. Jika kita mempunyai himpunan A dan B, kemudian kita gabungkan dan kita komplementkan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh hukum komplementer. Cuma ini ada pengembangan sedikit, bahwa kita perhatikan bahwa jika kita mempunyai operasi seperti ini, dan kita komplementkan, maka setiap yang ada di sini, di dalam kurung ini, itu akan dikomplementkan semua. Sehingga kita lihat bahwa A menjadi A komplement, B menjadi B komplement, dan ini lawan dari gabungan adalah irisan. Sehingga gabungan ini menjadi irisan. Begitupun juga dengan ini, A menjadi A komplement, B menjadi B komplement, dan irisan menjadi gabungan. Baik, selanjutnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, misalkan kita mempunyai dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan B, jika kita cari gabungannya, maka adalah NA atau banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi dengan irisan dari himpunan A dan juga himpunan B. Jadi tanda minus ini menandakan bahwa jika kita tambahkan himpunan A dan himpunan B, itu irisannya tersebut akan terhitung dua kali. Jadi karena kita ingin mencari gabungan A dan juga gabungan B, ini kan include dengan irisannya, karena kalau penjumlahan ini aja kita mempunyai dua gabungan, maka untuk mendefinisikan satu gabungan saja maka kita kurangkan dengan A irisan B. Itu. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya kalau A gabungan B itu ini asumsikan bahwa ini 1 dan ini 2 dan ini 3. Jadi bisa dibilang kayak ini adalah area, ini area 1, area 2 dan area 3. Jadi gabungan A dan gabungan B itu adalah gabungan dari area 1, gabungan area 2 dan juga gabungan dari area 3. Oke. Jadi A gabungan B juga dapat kita bentuk ulang, atau notabene bisa kita modifikasi yang bagian ini jadi seperti ini. Oke. Bahwa jika kita memiliki peluang A dan peluang B, seperti yang saya bilang tersebut, bahwa prinsip ini dapat kita modifikasi menjadi ini. Nah, jika A gabungan B itu dapat kita definisikan menjadi A min B gabungan B min A gabungan A irisan B. Jadi ini sebenarnya adalah A min B ini artinya adalah seluruh himpunan A yang bukan himpunan B, dan ini menandakan bahwa seluruh himpunan B yang bukan merupakan himpunan A. Jadi kalau kita menuliskan sampai sini aja, sampai B min A, sebenarnya kita tidak menginkludkan, tidak memasukkan gabungannya itu sendiri, sehingga supaya ini lengkap dengan definisi ini, maka kita tambahkan gabungan A irisan B. Nah, persamaan ini juga dapat kita turunkan lagi menjadi seperti ini. Ini masih sama, cuma kita tambahkan saja. Sebenarnya untuk hasilnya itu akan sama saja, biarpun kita menggunakan gabungan juga maupun menggunakan tambah, itu sama saja hasilnya. Karena pada dasarnya
gabungan ini kan penambahan sebuah gini ya, sebuah anggota himpunan. Jadi baik itu kita menggunakan tambah maupun gabungan itu sama saja. Selanjutnya, oke, ini kita gambarkan A min B itu seperti ini. Jadi A min B ini memiliki arti bahwa semua anggota A yang bukan merupakan anggota B. Oke. Kemudian A min B gabungan A irisan B itu adalah A mutlak. Jadi semua anggota A. Nah, kita kan tahu ya bahwa sebenarnya A min B ini gambarnya seperti ini. Tapi yang kurang itu adalah irisannya. Jadi irisan AB ini nggak ada gitu. Jadi untuk menggambarkan A saja, himpunan A saja, itu dapat kita definisikan seperti ini. Jadi kita gabungkan dengan irisan A dan B sehingga jadinya mutlak menjadi himpunan A itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya sama saja konsepnya dengan ini. Cuma ini kan menggunakan gabungan ya. Sementara yang ini kita menggunakan penambahan. Tapi sebenarnya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa baik kita menggunakan penambahan maupun kita menggunakan gabungan itu sebenarnya sama saja. Artinya karena sama-sama menambahkan jumlah anggota. Jadi definisi ini dengan definisi ini sebenarnya sama saja. Cuman yang kedua ini adalah kita mendefinisikan B, bukan mendefinisikan A. Jadi jika kita menggambarkan diagram Venn yang kedua ini, itu adalah B mutlak. Atau bisa dibilang B-nya itu biru semua kalau di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita lebih mendalam ya mengenai gabungan itu sendiri. Kan tadi kan kalau gabungan itu 2 ya. Sekarang benar kalau 3. Nah, kalau 3 caranya itu adalah hampir mirip dengan yang kedua. Cuma kita pertama itu adalah tambahin aja dulu semua ini. Misalnya kita punya himpunan A, B, dan himpunan C, maka kita tambahinnya dulu semua anggota himpunan A ini. Kita tambahin semua. Nah, pasti ada yang terhitung 2 kali dan ada yang bisa dibilang dikurang-kurangi terus. Jadi ada sebab dan akibat dari ini semua, dari tiga ini. Nah, jika saya menambahkan A tambah B tambah plus tambah C, maka saya akan menambahkan 2A min B. Ya kan? Saya akan menambahkan 2A min B sehingga untuk agar menjadi 1 A min menjadi 1 A irisan B saja. Ya udah, berarti saya harus kurangi A irisan B. Kemudian kalau saya tambahkan ketiga ini, pastinya saya akan menghitung A irisan C ini sebanyak 2 kali. Sehingga saya harus menguranginya dengan A irisan C untuk agar si A irisan C ini bisa dibilang terhitung sebanyak sekali aja. Nah, kemudian ketika saya jumlahkan lagi A plus B plus C, itu pasti B irisan C ini terhitung 2 kali. Sehingga agar terhitung sekali, maka kita minuskan B irisan C. Nah, akibat dari pengurangan ini, pengurangan A irisan B, pengurangan A irisan C, dan pengurangan B irisan C, itu kan menyebabkan irisan dari ketiga himpunan ini itu mengalami pengurangan terus. Sehingga jika kita stop sampai sini, sampai B irisan C, maka notabene irisan ini kita tidak include-kan. Sehingga untuk ekspresi A gabungan B dan gabungan C ini membutuhkan suatu operasi yang agar ketika sampai di sini, ini kan mentok di sini tadi, agar sampai di sini dan kita tambahkan sesuatu, dia bisa komplit semua. Nah, karena saya bilang tadi bahwa dengan operasi ini itu menyebabkan irisannya itu tidak terhitung, sehingga supaya irisannya itu terhitung sebanyak 1, maka kita tambahkan A irisan B dan A irisan C itu sendiri. Untuk himpunan itu sendiri, untuk misalnya gabungan sebanyak N gitu, himpunan dapat kita definisikan rumus ini. Jadi kita bisa definisikan rumus ini sendiri. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penerapan prinsip inklusi dan juga eksklusi. Ini sudah ada soalnya bahwa dalam kelas A, setiap mahasiswa menempuh mata kuliah matematika diskrit 2, matematika informatika, ataupun keduanya. Jika 20 mahasiswa menempuh mata kuliah matematika diskrit 2, 15 mahasiswa menempuh mata kuliah matematika informatika,
dan 9 mahasiswa mata kuliah keduanya. Berapa banyak mahasiswa dalam kelas A? Oke, kita misalkan dulu bahwa A itu adalah himpunan mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika diskrit 2. Dan juga B adalah himpunan mahasiswa yang menempuh mata kuliah informatika. Nah, A irisan B adalah himpunan mahasiswa yang menempuh mata kuliah kedua-duanya, baik itu informatika dan juga matematika diskrit. Nah, kemudian dengan prinsip eksklusi dan inklusi sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa jika kita mempunyai A gabungan B, maka banyak dari himpunan A ditambah banyak himpunan B dikurangi banyak irisan A dan B. Nah, ini kan banyak mahasiswa dalam kelas A ya, berarti kita mencari gabungan dari himpunan-himpunan yang sudah kita definisikan itu A dan B. Jadi kita di soal ini kita akan mencari gabungannya itu sendiri, sehingga tadi A itu adalah yang menempuh matematika diskrit 2, yaitu 20 orang, ini 20 orang, ditambah himpunan B itu mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika informatika itu sebanyak 15, dan kita kurangkan dengan mahasiswa yang menempuh pelajaran atau mata kuliah kedua-duanya, yaitu sebanyak 9 orang. Jadi kita kurangkan dengan 9 dan hasilnya adalah 26. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai soal selanjutnya. Soal tersebut adalah berapa banyak bilangan bulat yang tidak melebihi 100 yang dapat dibagi dengan 3 atau 5. Kita misalkan dulu bahwa himpunan A adalah himpunan bilangan bulat yang dapat dibagi dengan 3, dan himpunan B adalah himpunan bilangan bulat yang dapat dibagi dengan 5. Dan kita definisikan bahwa A irisan B adalah himpunan bilangan bulat yang dapat dibagi dengan 3 dan juga 5. Jadi, kita kan disuruh mencari berapa banyak bilangan bulat yang tidak melebihi 100 yang dapat bagi 3 dan 3 atau 5. Jadi otomatis kita harus mencari gabungannya itu sendiri. Jadi kita harus mencari satu-satu bilangan yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5. Kemudian kita kurangkan dengan irisan dari himpunan A dan juga himpunan B yang kita definisikan masing-masing seperti yang sudah Anda lihat. Bahwa untuk mencari banyaknya himpunan A itu kita dapat kita dapat bagi nilai 100 ini dengan 3. Dan hasilnya itu adalah 33. Kenapa 33? Karena pada dasarnya 33 kali 3 kan 99 kan. Berarti bilangan yang dibagi 3 itu mentoknya itu di 99. Sementara ini 100 kemudian kita mencari bilangan yang dapat bagi 5 itu caranya 100 bagi 5 yaitu 20. Karena kita ketahui bahwa bilangan yang bisa dibagi 5 itu kalau berdasarkan syarat ini itu pas sekali dengan 100. Jadi nilainya sangat pas dengan 100, dan kemudian irisannya itu dapat kita bagi dengan 15 karena pada dasarnya kita menggunakan KPK dari 3 dan 5 karena itu 15. Karena 15 kan bisa bagi 3 dan bisa bagi 5. Jadi 100 bagi 5 dan paling mendekati itu adalah 6. Artinya ada 6 bilangan kelipatan 15 yang di bawah 100. Kemudian kita kurangkan dengan prinsip eksklusi dan inklusi bahwa himpunan A ditambah himpunan B dikurangi A irisan dari himpunan B. Jadinya 33 tambah 20 minus 6. Nah, ini dapatkan dari hasil pembagian ini. Dan dapatkan hasilnya 47. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.